Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua selaku bangsa Indonesia. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang moderasi beragama, yaitu Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, hendaknya mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh itu ada kesadaran bagi kita selaku bangsa dan negara Indonesia. Kita sebagai bangsa dan negara Indonesia ini, kalau kita lihat ribuan pulau yang kita kenal juga negara kepulauan, yaitu dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Alor, Timor, Roti, Irian Jaya yang berbatasan dengan Papua Nugini, Sulawesi, Halmahera, dan Kalimantan, yaitu berbatasan dengan Malaysia, khususnya Sarawak dan Sabah. Kalau kita melihat negara Indonesia yang terbentang sangat luas ini dengan penuh kekayaan baik di perut bumi maupun di atas bumi. Misalnya dalam perut bumi banyak harta kekayaan Indonesia yang berlimpah ruah, seperti misalnya emas, aspal, nikel, bauksit, timah, perak, batu bara, dan juga uranium, dan banyak lagi yang lain yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Begitu juga hasil bumi ini di atas daratan ini, kita melihat berbagai macam buah-buahan kita ada, dan juga kita melihat damar, kayu, rotan yang sangat langka dan bahkan tidak ada di negara lain. Kita memiliki itu. Kita menyadari daratan Indonesia ini 70% lautan dan 30% daratan ini. Hasil laut kita juga berlimpah ruah. Terumbu karang yang sangat indah, ikan-ikan yang luar biasa hebatnya. Sebenarnya kita menjadi negara terkaya di dunia dengan hasil bumi itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita merawat kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan yang berlimpah ruah ini untuk masa depan anak cucu kita? Maka kita harus menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini berdasarkan perspektif Hindu, jelas di dalam Isa Upanishad, Wasudhaiva Kutumbakam. Kita ini adalah bersaudara. Hindu memandang kita itu bersaudara. Kendati pun kita berbeda agama, ras, suku, tradisi, budaya yang beda, tapi kita tetap adalah saudara. Kita adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah kita sadar, mari kita menumbuhkan rasa besar jiwa dan patriotisme kita sebagai negara Indonesia, sebagai anak bangsa. Mengapa saya katakan begitu? Karena dalam perspektif Hindu sudah jelas dikatakan, misalnya saya kutip di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 191 Sloka 2, Samgajajatwam Samwawadatwam Samwo manamsi jannatam
Dewa Bagam Yata Purwe Samjenanam Utpasyati, yang artinya, wahai manusia, hiduplah dalam harmoni, hiduplah dalam kebersamaan, hiduplah dalam kerukunan, dan bersatu dalam mengambil keputusan dalam satu pemikiran untuk kenyamanan, kedamaian, keharmonisan sebagai layaknya orang-orang suci di zaman dulu. Jadi sudah jelas, berdasarkan perspektif Hindu ini, itu disebutkan manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun rasnya, maka kita diharapkan untuk hidup harmoni. Kita dihidup untuk rukun, kita hidup bersatu. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, hal ini tentu kita menyadari. Kita marilah bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Maka perlu adanya persatuan dan kesatuan yang harmoni, yang damai, tentram di muka bumi ini. Negara-negara lain rupanya sangat iri dengan negara kita. Kita berbagai latar belakang agama, ras, etnis, suku yang berbeda, tetapi kita masih dalam satu bingkai, yaitu kebinekaan negara Pancasila ini. Luar biasa kita pemirsa yang terkasih. Maka daripada itu, kita tidak heran tatkala kita pernah mendengar, yaitu Koes Plus mendendangkan lagunya, tongkat dan kayu ditanam bisa tumbuh, karena kolam kita kolam susu. Ini artinya betapa indahnya dalam filosofis kehidupan ini, negara Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Marilah kita rawat, marilah kita jaga dengan persatuan dan kesatuan. Kita sama, yaitu satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita satu, yaitu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita satu, tanah air Indonesia. Janganlah kita racuni, janganlah kita menghasut, janganlah kita mengadu domba, ataupun kita jangan sampai diadu domba oleh pihak lain. Mari kita wujudkan bersama-sama anak bangsa ini untuk mencapai Indonesia, yaitu tangguh, dan Indonesia maju ataupun tumbuh dalam keharmonisan. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, kita tidak ingin adanya satu penderitaan di negara kita ini. Kita bisa bercermin negara-negara luar yang begitu berantakan dan hancur. Kedamaian macam apa yang didapat kalau terjadi satu pergolakan kehancuran seperti itu? Kita sudah saatnya sebagai bangsa Indonesia yang terbentang luas ini, yang mempunyai letak strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudera ini, adalah merupakan satu incaran. Maka tidak salah negara lain mengatakan Indonesia adalah negara surga. Dan surga itu kita dapat tatkala kita benar-benar mengelolanya dengan baik, dengan bersatu padu. Bagaimana pejuang-pejuang kita terdahulu mempertahankan kemerdekaan, merebut kemerdekaan ini dari penjajahan Belanda selama 350 tahun. Begitu juga Jepang 3,5 tahun. Datang nikah lagi. Kita cukup menderita pada saat itu. Saat inilah saatnya
Kita sebagai Indonesia, negara Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, mari secara kompak kita wujudkan dalam satu bentuk keharmonisan. Dan mari tumbuhkan, kita memiliki kesadaran atau tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, jayalah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh dengan penuh kebahagiaan. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda agama, ras, keyakinan, kita tetap satu, yaitu bangsa negara Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, salam sehat, salam kerukunan. Semoga kita berbahagia, semoga kita bersatu padu. Loka semesta sukino bawantu, agar semua